Ya, baik, sekarang kita berbicara tentang teori lintas budaya, the cross cultural theory. Mengapa teori lintas budaya ini diperlukan? Nah, ini saya kira menjadi sangat penting berkaitan dengan teori lintas budaya, di mana aktivitas interaksi transaksi yang melibatkan banyak negara, banyak bangsa itu ternyata membutuhkan suatu pengetahuan ya berkaitan dengan budaya suatu bangsa yang berbeda. Karena di era global sekarang ini kita akan banyak melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa yang berbeda, baik itu untuk tujuan politik global, internasional, berkaitan dengan hubungan internasional, bisnis ya, pengembangan industri, investasi, perluasan jaringan sosial, NGO internasional, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang praktek maupun teori lintas budaya itu menjadi sangat penting. Saya berikan sebagai contoh ya. Apabila ada suatu perusahaan ya, kemudian ingin mengembangkan usahanya di negara lain, memperluas ya perusahaan aktivitas bisnisnya di negara lain, katakanlah ke Timur Tengah ya, ke Qatar, ke Uni Emirat Arab ya, ke Mesir ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan relokasi ya terhadap para staf karyawan ya, dari suatu wilayah dipindahkan ke wilayah yang lain tadi di kawasan Timur Tengah? Apakah ini tidak memerlukan sensitivitas budaya agar dapat berkomunikasi dengan baik? Maka dari sisi ini cross culture menjadi sangat penting. Pengetahuan budaya, kalau saya katakan budaya Arab, Peranata Arab, itu menjadi penting untuk pengembangan usaha bisnis ya, apabila orang ingin mengembangkan usahanya pada level multinasional ya. Atau bagaimana kemudian ya kita mulai mempersiapkan ya, level manager ya, ketika usahanya semakin besar ya, diplomat yang diposting ke negara-negara lain, kemudian bisa membangun. Nah, ini kalau dalam perusahaan multinasional dari berbagai macam bangsa itu, bisa nggak mereka menjadi satu tim dengan background budaya yang berbeda? Atau kalau dalam suatu negara, diplomat ya, bernegosiasi dengan partner ya, mitra di negara itu ya, dengan perbedaan budaya. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah menanyakan bagaimana globalisasi itu ternyata mempengaruhi budaya secara umum ya, dan bagaimana ya sebuah budaya-budaya yang berbeda itu bisa belajar terhadap atau belajar dengan budaya yang lain, mempelajari budaya yang lain. Nah, ini menjadi suatu isu penting ya untuk bisa dicarikan solusi apabila kemudian aktivitas yang melibatkan banyak multi etnik nasional ya dari berbagai bangsa. Nah, maka dari itu saya kira teori cross culture menjadi sangat penting. Kalau zaman dahulu di era kolonialisme sebagai contoh ya, orang-orang barat ya membawa ahli-ahli tentang Islam, tentang Arab ya ke negara-negara, sebagai contoh Prancis ya membawa ahlinya orientalis ya ke Mesir ya, negara-negara lain, ke Lebanon ya, ke Yaman, Suriah ya, untuk mempelajari budaya mereka, bahasa mereka, bahkan sejarahnya, konflik-konflik yang ada, untuk apa ya, untuk kepentingan penguasaan ya. Bagaimana kemudian imperialisme secara global mempengaruhi dan menguasai ya negara-negara jajahan ya.
Tetapi sekarang tuntutan untuk berinteraksi, bertransaksi secara global itu tidak didasari oleh semangat imperialisme, tetapi adalah semangat kerjasama. Nah, bagaimana sebuah organisasi global bisa memperluas jejaringnya, bisnis global, memperluas pasarnya, politik global, berinteraksi, bernegosiasi dengan mitra-mitra multinasional di kawasan Timur Tengah mungkin. Nah, dari sini saya kira budaya cross culture lintas budaya, pengetahuan tentang lintas budaya itu menjadi sangat penting Maka teori lintas budaya itu keberhasilannya dilihat bagaimana kemampuan teori ini untuk dapat menciptakan suatu kondisi netral, non judgmental dan berkaitan dengan pengakuan atas diversity dan itu sebagai keberagaman itu adalah sebagai source of richness, sumber kekayaan, bukan source of conflict bukan sebagai sumber konflik. Di era-era dulu, masa-masa kolonialisme, era kolonial memang budaya-budaya itu dipelajari untuk bisa digunakan dalam perspektif bahwa suatu budaya, katakanlah budaya barat itu merasa superior dan harus menguasai budaya-budaya timur yang lain termasuk di kawasan Timur Tengah, sehingga keragaman itu dimaknai bagaimana mereka mempelajari mereka dan menguasai. Tetapi sekarang adalah bagaimana itu bisa dikolaborasikan. Maka teori lintas budaya ini memberikan kita sebuah tools teknik untuk mengkaji suatu budaya dalam cara yang aman, yang tidak menimbulkan kontroversial memang tadi saya katakan sejarah zaman dulu ada perbedaan mendasar cara mempelajari suatu budaya bangsa yang lain untuk tujuan kolonialisme, tetapi sekarang adalah untuk tujuan berdialog berinteraksi satu sama yang lain. Dan cross culture teori dulu memang sangat terbatas dipelajari, tapi sekarang dengan tuntutan yang begitu besar globalisasi, perusahaan multinasional, organisasi multinasional juga sangat banyak, baik kaitannya dengan kerja-kerja dari lembaga seperti PBB, UNESCO lembaga human rights, charity itu kan juga sekarang konteksnya sudah sangat global. Nah, bagaimana teori lintas budaya ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu? Maka sekarang semakin banyak secara praktis diajarkan di level-level universitas kaitannya dengan bisnis, diplomasi berinteraksi, bertransaksi dengan bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Jadi sekarang sudah mulai banyak dikembangkan berkaitan dengan teori ini, sehingga nanti saya akan menjabarkan satu persatu berkaitan dengan apa sih aspek-aspek penting dari cross culture dan bagaimana itu diterapkan di dalam memahami budaya Arab. Maka terus dilanjutkan mengikuti kuliah online yang saya berikan di TikTok ini, yang merupakan bagian dari mata kuliah yang saya kembangkan, yaitu Understanding Middle East Business Culture atau Understanding Arab Business Culture. Bagaimana memahami budaya bisnis orang-orang Arab ini, saya kira menjadi sangat penting. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.